Pemprov DKI Jakarta menegaskan sekolah akan dibuka jika kondisi sudah aman. Pelaksanaan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah atau di sekolah tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah akan dimulai jika kondisi ibu kota sudah aman dari COVID-19. Hal ini merespon surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 467 tahun 2020 tentang tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Pemprov DKI Jakarta menegaskan 13 Juli menandai dimulainya tahun ajaran baru, bukan kembalinya siswa belajar di sekolah. Pelaksanaan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah atau di sekolah tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19 di ibu kota. Kapan dimulai di sekolah? Apabila situasi kondisi sudah membaik dari penyebaran virus corona. Jadi kalau bila sudah aman. Jadi Bapak Ibu semua orang tua tidak usah khawatir. Kami pasti mengerti, memahami apa yang menjadi harapan keinginan Bapak Ibu semua. Kemudian juga kami bertanggung jawab atas semua proses pendidikan anak didik kita semua. Dan kami pastikan proses belajar mengajar dimulai nanti apabila situasi kondisi COVID sudah aman, kira-kira begitu. Kapan itu ya kita lihat. Apakah bulan Juli, bulan Agustus, atau mungkin nanti di tahun ajaran berikutnya, tahun 2021, itu sangat bergantung pada kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan kita semua. Kondisi aman COVID-19 ditentukan dari sejumlah indikator. Salah satunya angka penularan virus corona harus di bawah 1. Saat ini tingkat penularan virus corona di DKI Jakarta berada di angka 0,9 dan diharapkan bisa terus menurun. Namun pemerintah DKI Jakarta tak boleh gegabah, karena dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP Corona. 129 diantaranya meninggal dunia, sementara 584 anak tercatat positif corona dan 14 pasien anak meninggal akibat corona. Sementara Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan corona. Hal ini sekaligus mengugurkan data bahwa kisaran usia manula yang menjadi paling rentan terhadap penularan COVID-19. Karenanya harus ada jaminan aman bagi anak untuk belajar dan bermain di sekolah bila kegiatan belajar mengajar kembali dibuka. Anak-anak juga harus dipastikan aman dari penularan virus corona di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Disa Amora, Septian Bayu, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, sudah bergabung di studio, sudah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, ada Ibu Yunifah Rosidi, dan juga sudah ada orang tua murid, ada Ibu Citra Yuliasari dan Ibu Emilia Prasetyo. Namun kita ke Ibu Yunifah Rosidi dan juga Ibu Citra terlebih dahulu. Ibu Citra dan juga Ibu Yunifah, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu Citra, saya ingin tanyakan, adakah memang wacana untuk membuka kembali sekolah ini? Oke, kalau untuk wacana masuk sekolah lagi, kalau memang pendapat saya, Mbak, saya memang tidak setuju kalau tetap anak-anak masuk sekolah itu pada bulan Juli gitu. Karena kenapa? Karena memang saya melihat masih kondisi kasus masih tinggi. Itu kan probabilitasnya juga berarti penularan masih tinggi. Kalau misalnya tahun ajaran baru dibuka bulan Juli ya oke. Tapi memang tetap harus proses pembelajaran jarak jauh dari rumah. Karena memang jangan sampai sekolah ini jadi klaster baru gitu ya, Mbak. Kalau misalnya memang lebih repot ya kita memang lebih repot, tapi kan memang itu konsekuensi yang harus kita jalanin gitu ya, Mbak ya. Lebih repot lagi kalau anak-anak kita terdampak sih, seperti itu, Mbak. Baik, Ibu Yunifah, ini memang betul begitu PGRI sudah mendapatkan informasi bahwa sekolah ini akan segera dibuka kembali? Pertama, saya ingin mengapresiasi pendapat orang tua tadi, dan itu sejalan dengan pendapat PGRI bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi sudah menentukan Juli akan dibuka. Jadi saya ini perasaan Ibu Citra ya. Iya betul, Mbak. Nah,
Ibu Citra dan Baik, kita mengalami kendala audio dengan Ibu Yunifa. Mungkin saya ke Ibu Citra. Ibu Citra, ini memang Anda memang betul belum siap gitu. Apa yang faktor apa yang membuat Anda sebagai orang tua tidak siap kalau anak Anda akan segera sekolah kembali? Oke, banyak faktor, Mbak. Yang pertama kan kita juga masih melihat banyak kasus yang masih terjadi dan banyak juga korban anak-anak. Jadi memang saya juga nggak bisa nggak tega gitu ya, Mbak, nggak tega untuk anak-anak masuk sekolah secepat ini. Ya nggak apa-apa, maksudku gini, Mbak, tetap aja sekolah dari rumah gitu loh, karena memang skala prioritas saya sekarang adalah kesehatan anak-anak gitu. Baik, oke. Kita mencoba hubungi Ibu Yunifa. Ini Ibu Yunifa, memang PGRI sudah mendapatkan informasi bahwa memang sekolah akan segera dibuka, Ibu. itu kan informasinya simpang siur. Tapi PGRI sudah mengambil sikap bahwa melihat perkembangan dari penyebaran COVID dan kita belum punya data resmi bagaimana kapan menurun dan melandai, dan tugas utama di dalam pendidikan itu adalah keselamatan dan keamanan anak-anak dan guru. Kami juga sudah lama menghimbau untuk tidak tergesa-gesa, apalagi bulan Juli di depan mata. Suara hati Ibu Citra adalah suara hati para orang tua di seluruh Indonesia. Iya, Dan saya kira kalau kita mendengar dari tadi penjelasan dari dari Dinas Pendidikan di DKI Jakarta juga tidak memaksakan untuk membuka pada bulan Juli. Bisa nanti Agustus, bisa nanti akhir Juli, tapi pembukaan mata pelajaran tahun ajaran akademik bisa kita mulai bulan Juli, tetapi menggunakan model-model pembelajaran jarak jauh. Apa yang dikatakan Ibu Citra itu mewakili perasaan para orang tua dan guru, dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Citra. Iya. Baik, oke, Ibu Citra, Citra, memang jika memang ada wacana untuk membuka kembali belajar mengajar di sekolah, kemudian protokol kesehatan juga disiapkan, mungkin harapan dari orang tua seperti apa? Gini, Mbak, bagi saya pribadi, new normal dalam hal pendidikan anak-anak adalah anak-anak tetap belajar di rumah sampai kondisi membaik, dan saya dengan tulus ikhlas anak-anak suruh sekolah kembali pada saat keadaan sudah benar-benar membaik sih, begitu. Karena memang ini kan proses adaptasi ya, Mbak, proses adaptasi anak-anak belajar, orang tua belajar, kita bisa kok, maksudnya kita berkaca dari kemarin, ternyata kita juga bisa, walaupun repot, kita mampu kok ngajarin anak-anak itu di rumah gitu. Saya coba ya, Bu. Baik, ada kekhawatiran dari para orang tua diwakilkan oleh Ibu Citra, Ibu Yunifa, ini menanggapinya seperti apa, Ibu? Ya, karena sebenarnya begini ya, di dalam masyarakat sendiri itu masih simpang siur. Apa yang disebut dengan new normal? New normal adalah ya keadaan seperti yang terjadi saat ini, PSBB ini yang diperluas, anak-anak harus menjaga jarak, menggunakan masker, harus cuci tangan. Kebayang nggak betapa repotnya dan guru, dan tidak bisa ada jaminan di jalan dan lain sebagainya. Betul. Jadi yang harus dipersiapkan oleh Kemdikbud maupun pemerintah daerah sebenarnya adalah bagaimana memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung dalam situasi pandemi ini sampai keadaan menjadi betul-betul menjamin keamanan bagi anak-anak dan para guru. Nah, Bu Citra itu di Jakarta, ya. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Itu implikasinya sangat luas. Implikasi anggaran, sosialisasi, edukasi, implikasi kepada kesiapan sekolah gitu. Sekolah juga harus membuat plan A, plan B, plan C, karena dia misalnya kalau anak-anak itu sekelas 30 harus diubah menjadi 15, kemudian di shift sekolahnya ada yang cuma tetap nanti 2 jam berikutnya belajar di rumah. Daripada seperti itu, lebih baik anak-anak tinggal di rumah, komunikasi dengan orang tua diperkuat, ada guidance orang tua yang bisa kemudian menjadi acuan bagaimana belajar, mengerjakan dengan catatan pemahaman bersama bahwa
layanan pendidikan tetap bisa berjalan. Bagaimana dengan daerah anak-anak di daerah 3T, di daerah yang stabilitas internetnya ataupun kemampuannya nggak ada, itu problemnya lain lagi. Tapi mereka rela semuanya untuk belajar di rumah karena kami mendapatkan masukan dari orang tua dari berbagai kalangan, bukan hanya dari perkotaan, tapi di kepulauan, di daerah-daerah. Mereka mengatakan keamanan anak-anaknya itu yang utama. Nah, kewajiban bagi kementerian maupun Pemda adalah memastikan situasi seperti ini punya instrumen pembelajaran yang tepat bagi mereka sehingga guru bisa mengajar dengan efektif, nanti orang tua bisa membantu, pada suatu saat nanti bisa masuk ke sekolah, diadakan analisis bagaimana tingkat capaian, lalu dibuat matrikulasi atau apa sejenisnya, pasti orang tua dan masyarakat akan mendukung, Mbak. Baik, tetap keamanan dan kesehatan nomor 1 begitu ya. Nomor 1. Baik, tapi juga ada yang setuju jika sekolah akan kembali dibuka. Ini contohnya ada Ibu Emil. Selamat siang Ibu Emil. Ibu Emil, Anda setuju sekolah akan segera kembali dibuka, Ibu Emil? Ya, halo. Halo, Mbak. Ya, Ibu Emil, ini Anda setuju akan sekolah akan segera dibuka kembali, Ibu Emil? Ya, saya sih ketika sudah dikatakan anak, saya akan setuju saja sekolah itu dibuka. Karena tadi seperti disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI dan juga oleh PGRI, ada protokol-protokol yang harus kita penuhi. Nah, jadi memang saya juga merasa, saya sebagai orang tua merasa aman ketika protokol-protokol dan saya pikir tidak mungkin bahwa PGRI kemudian pemerintah tidak memperhatikan protokol-protokol itu. Kembali lagi bahwa new normal itu kita tidak bisa kembali ke keadaan yang semula. Gitu. Kita tidak bisa misalnya kalau dulu promosinya sekolah full day dari pagi sampai sore gitu. Nah sekarang dengan new normal tersebut, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita bisa rubah sehingga kita beradaptasi. Mau memang sama dengan COVID ini. Kita harus buat adaptasi dari pendidikan kita mau seperti apa. Jadi, ketika dinyatakan banyak melandai, banyak turun, darinya itu penular kurang dari 1, ada protokol-protokol yang harus dipenuhi oleh sekolah. Buat saya sih nggak masalah. Memang sampai kapan kita harus ada di rumah? Bukan berarti bahwa saya tidak sanggup mendidik saya. Tapi memang kita semua di harus mempunyai hidup baru yang tidak seperti kita yang new normal. Mau nggak mau. Baik, keputusan apapun kita masih menunggu dari pemerintah. Semoga nantinya baik untuk dunia pendidikan dan juga untuk anak-anak. Terima kasih. Ada Ibu Yunifah dari PGRI, ada Ibu Citra dan juga Ibu Emil sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.